Salam, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari kasih Tuhan. Kita jumpa lagi pada tanggal 27 Januari 2023 dalam renungan harta sepanjang masa yang memuat atau berisi rangkaian khotbah hamba Tuhan almarhum Pendeta Dr. Yakub Nahua MA yang berisi 365 inspirasi yang akan membantu kita menemukan rahasia kehidupan dalam hari-hari hidup yang kita jalani. Untuk itu mari kita berdoa. Kembali kami datang menghampiri hadirat kekudusan-Mu ya Bapa di surga. Karena pertolongan Roh Kudus-Mu, kami boleh lagi berada dalam hadirat-Mu. Kami rindu mendengarkan isi hati Tuhan yang akan kami baca, kami renungkan di pagi hari ini. Mohon pertolongan Roh Kudus-Mu bagi kami dan juga tempat dimanapun kami berada. Dan Tuhan juga menolong kami yang tidak dapat mampu mencerna firman-Mu melalui kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat berbagi dengan leluasa tanpa tekanan, tanpa penyimpangan, tanpa intimidasi dari kuasa sejahat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari Yoel 2 ayatnya yang ke-30 yang menyatakan, Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Mujizat dapat ditemukan dalam setiap keadaan. Dan sekali lagi, mujizat dapat ditemukan dalam setiap keadaan. Jadi mujizat itu berlaku dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Karena ada banyak yang menyatakan bahwa mujizat itu tidak pernah lagi terjadi saat ini. Jadi jangan salah berpikir atau menilai kalau kita masih menikmati kehidupan hingga saat ini, itu adalah salah satu mujizat yang tidak disadari oleh banyak orang. Ada dua hal yang mewarnai kehidupan: untung dan malang, sukses dan gagal, tertawa dan menangis, tabur dan tuai, meratap dan menari, membuang dan mengumpulkan, menyimpan dan membuang, merobek dan menjahit, menahan diri dan memeluk, berdiam diri dan berbicara, mengasihi dan membenci, berperang dan damai, sehat dan sakit, bertemu dan berpisah, lahir dan mati. Pengkhotbah 3 ayat 1-8. Namun dalam setiap keadaan, Tuhan dapat menghadirkan mujizat. Kuasa dan mujizat Tuhan tidak dibatasi oleh apapun, siapapun, dan keadaan yang bagaimanapun. Kisah perempuan janda diwarisi hutang saat suaminya meninggal yang terdapat dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7 adalah bukti nyata. Mujizat dapat terjadi dalam setiap keadaan. Setidaknya ada 4 prinsip untuk menghasilkan mujizat yang terdapat dalam kisah ini. Mari kita perhatikan bersama. Yang pertama, datang pada alamat yang tepat. Janda ini datang pada Elisa, mengutarakan kebutuhannya yang mendesak. Dan melalui Elisa, ia mendapatkan jalan keluar dari masalahnya. Melalui mujizat yang luar biasa, sedikit minyak
berubah menjadi banyak. Allah dalam Yesus Kristus adalah alamat yang tepat. Matius 11 ayat 28, Mazmur 50 ayat 15. Kedua, manfaatkan apa yang berada di tangan kita. Janda itu menjawab pertanyaan Elisa dengan berkata, "Hambamu ini tidak punya sesuatu di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Itulah yang ia miliki, dan itulah permulaan dari mujizat yang ia terima." Mujizat yang Musa alami dimulai dengan sebatang tongkat di tangannya. Keluaran 4 ayat 17. Janda di Sarfat tertolong dari kelaparan 3,5 tahun melalui sedikit tepung dan minyak di tangannya. 1 Raja-Raja 4, 1 Raja-Raja 17 ayat 12. 5.000 orang diberi makan sampai kenyang melalui 5 roti dan 2 ikan yang ada di tangan yang diserahkan pada Tuhan Yesus. Yohanes 6 ayat 9 sampai 11. Yang ketiga, kita harus bertindak. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus 2 ayat 20. Itu berarti tidak ada mujizat tanpa suatu tindakan. Elisa meminta si janda melakukan sesuatu, yaitu meminta bejana sebanyak mungkin dari para tetangga. Ia melakukan apa yang dianjurkan Elisa dan tindakannya menghasilkan mujizat. Dan yang terakhir atau yang keempat, menyadari tujuan dari mujizat. Allah tidak dapat membuat mujizat sekedar untuk menghibur kita. Ya, dan Tuhan itu bukan pesulap. Ya, pesulap itu kan hanya menghibur. Setelah terjadi mujizat, sang janda melaporkannya pada Elisa dan Elisa memberitahukan tujuan mujizat itu untuk membayar hutangnya dan hidup dari sisanya. 2 Raja-Raja 4 ayat 7. Tujuan suatu mujizat supaya Tuhan dimuliakan. Yohanes 4:11 ayat 4. Dan banyak orang menjadi percaya kepadanya. Yohanes 6 ayat 2. Jadi mujizat itu adalah juga salah satu alat untuk menyelamatkan jiwa-jiwa dari maut, dari ikatan dosa, untuk mendapatkan keselamatan. Namun jangan lupa, setan pun dapat membuat mujizat untuk menipu banyak anak Tuhan. 2 Tesalonika 2 ayat 9 sampai 12. Ya. Kita tahu dalam pelayanan Petrus dan juga Rasul Paulus ada banyak godaan dan cobaan atau mujizat-mujizat juga yang dilakukan oleh mereka, alat-alat iblis. Iblis tahu bahwa mujizat merupakan daya tarik bagi banyak orang, ya. Maka ia memakai mujizat untuk menipu mereka. Bukankah banyak di antara kita yang mencari mujizat dan bukan Tuhan pembuat mujizat? Jadi maksudnya cari ke tempat lain, bukan mencari mujizat dari Tuhan. Mencari minyak urapan dan bukannya Tuhan yang mengurapi. Nah, sekali lagi, banyak di antara kita cari mujizat, jadi bukan mencari Tuhan pembuat mujizat, cari minyak urapan, ya, bukannya mencari Tuhan yang mengurapi. Mencari berkat dan bukannya mencari Tuhan yang memberkati. Ya, karena itu iman yang sesungguhnya harus melewati mujizat dan menuju ke Yesus. Demikian ungkapan Adrian Rogers dalam bukunya Believe in Miracle but Trust in Jesus. Yesus yang terutama, bukan mujizat. Jadi sekali lagi, ya, mari kita perhatikan, ya, ada 4 ya, hal atau yang mendasari kita
mendapatkan mujizat dari Tuhan. Yang pertama, kita harus datang pada alamat yang tepat, yaitu Tuhan Yesus melalui hamba-hambanya. Yang kedua, manfaatkan apa yang berada pada kita atau di tangan kita. Dan yang ketiga, kita harus berpindah, dan keempat, mujizat itu memiliki tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan kita, terlebih-lebih untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, oleh karena itu ada ingatan atau peringatan bagi kita, karena ini sudah melalui penelitian atau riset atau pantauan dari Tuhan dan hamba-hamba Tuhan, bahwa kebanyakan dari anak-anak Tuhan atau dari kita orang-orang Kristen, kita selalu mencari mujizat, tetapi bukannya mencari Tuhan pembuat mujizat. Kita selalu mencari minyak urapan, bukannya Tuhan yang mengurapi. Demikian juga kita selalu mencari berkat, bukannya mencari Tuhan yang memberkati atau sumber berkat. Demikian firman Tuhan dan renungannya bagi kita di pagi hari ini, bahwa mujizat dapat ditemukan dalam setiap keadaan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, biarlah melalui firman-Mu dan perenungannya di pagi hari ini, agar kami sungguh-sungguh mengerti dan memahami terjadinya sebuah mujizat. Jadi kami harus datang kepada alamat yang tepat. Kami juga harus mempergunakan apa yang ada pada kami, bertindak sesuai dengan petunjuk Tuhan. Kemudian apapun hasil dari mujizat itu, semuanya hanya untuk memuliakan Tuhan. Dan menjadi ingatan bagi kami Tuhan, sebagai pribadi, juga keluarga, persekutuan, dan siapapun yang mendengarkan firman dan renungannya di pagi hari ini atau kapanpun juga, Tuhan mengingatkan kami agar kami tidak mencari mujizat, tidak mencari minyak urapan, tidak mencari berkat Tuhan, tetapi kami harus mencari Tuhan pembuat mujizat, Tuhan yang mengurapi dan yang memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.